Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya Pendeta Erni yang melayani di Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir, Gereja Victoria. Hari ini akan membawa kita dalam renungan harian dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 19 hingga ayat yang ke-33. Hari ini saya akan membawa tema bagi kita bijaksana dalam mengambil keputusan. Sebelum kita bersama-sama mendengar renungan hariannya hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur atas kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Sehingga firman-Mu hari ini boleh memberkati kami sebagai penuntun dalam jejak langkah perjuangan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang pernah merasa kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit? Dalam benak kita, kalau keputusan yang kita ambil ini salah dan kita akan menyesal. Saat ini, pikiran itu dinamakan galau. Kita semua pernah mengalami situasi di mana kita merasa tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Bahkan hari ini kita juga diajak untuk melihat kembali sisi kehidupan kita. Kita harus mengakui keterbatasan kita. Itu adalah langkah pertama untuk menuju hikmat di dalam kehidupan ini. Kisah dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 19 hingga ayat yang ke-33. Ini menjadi alur kisah yang sangat dramatik, berawal dari perasaan iri orang terdekat Raja Daud, yaitu anaknya Absalom, yang berusaha merebut kekuasaan ayahnya dengan mengumpulkan banyak pengikut dan memprovokasi rakyat untuk memberontak terhadap Daud. Nah, berakhir dengan kemenangan pasukan Daud, namun sekaligus menjadi kisah yang tragis dengan kematian Absalom. Sebuah dilema terjadi ketika seorang imam, Ahimaas, ingin menyampaikan kabar baik kemenangan Daud, tetapi panglima perang Daud yang bernama Yoab merasa perlu berhati-hati ketika menyampaikan kabar yang belum tentu kebenarannya. Dua hal yang dapat kita pelajari dari nas kita hari ini. Yang pertama, ada kemenangan dan juga ada kekalahan. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa kompleksitas kemenangan dalam perang, meskipun Daud secara militer menang, ia juga menanggung duka yang mendalam atas kematian putranya. Dan yang kedua, kabar baik dan kabar buruk. Ahimaas membawa kabar baik tentang kemenangan, tetapi Raja Daud juga mendengar kabar buruk tentang kematian Absalom. Mari kita mengingat sebagai umat Allah, kita pun perlu memiliki ketenangan dan kebijaksanaan ketika kita mengambil keputusan. Yang pertama, kita perlu memahami tujuan hidup kita. Jika ia berpusat pada hal kedagingan, maka segalanya akan dikuasai dosa. Namun hal rohani menjadi penyeimbang kehidupan di tengah dunia, supaya kita tenang dan menyerahkan pergumulan kepada Allah. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita perlu mengingat nilai-nilai kehidupan dalam kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi, apapun bentuk dan wujud dosa, kita berani katakan tidak, serta tetap hidup mau dalam ketetapan Allah. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa segala keputusan pasti ada konsekuensinya. Namun keputusan dalam jalan kebenaran Allah, walaupun mungkin akan menghasilkan lebih banyak penderitaan secara duniawi, tetapi ia mendatangkan damai sejahtera dan selamat bagi kita yang percaya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama mendukung Jemaat GKE Pandohop Simpur di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, hari ini firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah kiranya ia boleh menjadi sulu dan pelita serta pegangan dalam kehidupan kami, supaya kami tetap berhikmat, berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tentu mendatangkan dua hal dalam kehidupan kami, tetapi ajarkan semuanya itu
agar kami dapat hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Hari ini kami berdoa untuk Jemaat GKE Pandohop Simpur pada saat ini, dalam kehidupan berjemaat di sana, dalam kehidupan pelayanan-Mu di sana ya Bapa. Biarlah kiranya kasih karunia, berkat dan penyertaan Tuhan dinyatakan atas seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengangkat pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Kami berdoa atas pekerjaan yang boleh bersama-sama dikerjakan oleh Jemaat GKI Simpur dalam keluarga mereka, bahkan dalam setiap harapan mereka. Biarlah mereka boleh serahkan hanya kepada Tuhan sajalah, Sang sumber daripada kehidupan dan yang memberkati sekalian kehidupan umat manusia pada saat ini. Oleh karena itu, biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan bagi kami sekalian, bagi para pendengar dimanapun berada ya Bapa, biarlah kiranya Engkau mengurapi hati kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan, sehingga melewati kehidupan kami, sesulit apapun, kami tetap berpengharapan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. We love GKE.